Para pasis, kita membahas lagi asuransi maritim, pertemuan kelima, kerugian kapal, barang dan kebakaran, atau ship loss, goods, and fire. Bidang studi ATT 1. Pengertian kerugian muatan. Kerugian muatan adalah kerusakan, kehilangan, atau berkurangnya nilai barang yang diangkut melalui laut, baik sebagian maupun seluruhnya. Umumnya terjadi selama proses pemuatan, pengangkutan, dan pembongkaran. Penyebab kerugian muatan alami, natural cause, cuaca buruk, yaitu badai atau gelombang, kelembapan suhu ekstrim, teknis, dan manusia. Salah penanganan saat muat, pengemasan tidak sesuai, kebocoran atau kerusakan ruang muatan, human error, keamanan, pencurian, pembajakan. Jenis-jenis kerugian muatan, kerugian total atau total loss, kehilangan seluruh muatan, contoh, tenggelam, terbakar, habis. Kerugian sebagian atau partial loss, sebagian muatan rusak atau hilang. Kerusakan kualitas atau damage, barang rusak akibat benturan, air laut, dan suhu. Tanggung jawab pengangkut. Berdasarkan kontrak pengangkut laut, konsumen, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian, namun bebas tanggung jawab jika cuaca buruk luar biasa, bahaya laut, kesalahan pengemasan dari pengirim, mengacu pada aturan Hague, yaitu peace by rules atau perjanjian lain. Peran asuransi muatan atau cargo insurance memberikan kompensasi atas kerugian barang selama pengangkutan laut, melindungi pemilik barang, menjamin nilai barang yang rusak atau hilang, berlaku bila risiko tercantum dalam polis. Upaya mencegah kerugian, beberapa tindakan preventif, yaitu pengemasan barang sesuai standar, penataan muatan dalam ruangan yang tepat, pengawasan suhu dan kelembaban, pelatihan awak kapal dalam menangani muatan, pemeriksaan kapal dan ruang muat. Penyebab umum: kebakaran di kapal, kelistrikan, yaitu korsleting atau instalasi, saya ulangi, atau instalasi tidak aman, mesin, yaitu panas berlebihan atau kebocoran bahan bakar.
bahan mudah terbakar, yaitu muatan kimia atau gas. Kesalahan manusia atau human error atau kelalaian dan merokok sembarangan. Ledakan yaitu akibat tekanan atau reaksi bahan. Dampak atau kerugian akibat kebakaran. Kerusakan struktural kapal. Kerugian pada muatan. Korban jiwa atau cedera pada awak kapal. Kerugian ekonomi besar, tanggung jawab hukum, dan asuransi. Perlindungan dari asuransi. Hull Insurance yaitu menanggung kerusakan kapal akibat kebakaran. Cargo Insurance yaitu melindungi muatan yang rusak atau terbakar. E&I Insurance yaitu menanggung klaim pihak ketiga atau terjadi korban pencemaran lingkungan. Klaim hanya bisa dilakukan jika kapal laik laut. Tidak ada kelalaian disengaja, asuransi aktif, dan sesuai risiko. Tindakan darurat saat kebakaran. Aktivasi sistem alarm dan fire detector. Gunakan alat pemadam kebakaran yaitu APAR, sprinkler, atau CO2 sistem. Isolasi ruangan tempat kebakaran. Ikuti rencana evakuasi dan fire drill prosedur. Upaya pencegahan kebakaran. Pemeriksaan berkala sistem kelistrikan dan mesin yang beroperasi. Larangan merokok di area terlarang. Penanganan bahan mudah terbakar sesuai aturan. Latihan pemadam kebakaran atau fire drill berkala. Audit keselamatan dan inspeksi dari otoritas. Kesimpulan, kebakaran di kapal adalah risiko besar dan berbahaya. Pencegahan dan penanganan cepat dan sangat penting. Asuransi membantu meminimalkan kerugian. Kedisiplinan kru dan sistem keamanan menjadi kunci keselamatan. Kerugian muatan bisa menimbulkan kerugian besar secara ekonomi. Perlindungan melalui asuransi dan penanganan profesional sangat penting. Tanggung jawab dan prosedur harus jelas sejak awal pengangkutan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini, yaitu pertemuan yang harus kita waspadai karena kebakaran di kapal itu sangat berbahaya, akan merusak, bahkan bisa terjadi total loss. Terima kasih, selamat berlayar, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.